Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku mau bacakan untuk akankah dia kembali padaku, kalian dealkan, orang yang kalian pikirkan. Kita tarik energinya. Insya Allah ini bisa resonate dan membantu kita semua. Oke, aku harap ini bisa resonate dan membantu kita semua ya. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kita lihat ya energinya dia, orang yang kalian dealkan, energinya. Aku akan bikin pilih kartu deh. Kayaknya disuruhnya begitu. Oke, deck 1, deck 2. Aku kasih waktu kalian 3 menit, kalian bisa pilih. Oke. Difikirkan orangnya ya. Oke, 1 menit lagi ya. Dibayangi, benar-benar dibayangi orangnya ya. Biar energinya ketarik. Oke, 1 menit lagi. Akankah dia kembali padaku? Kalian pikirkan, orangnya disebut namanya 3 kali sambil hembus nafas. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai ya. Aku pilih deck 1. Oke. Kita lihat energinya dia. Orang yang kalian pikirkan. The World. Wow. Energinya dia lagi pengen memulai kehidupan baru atau sesuatu hal yang baru dan mengendingkan kisah lama. Dan aku ngeliat juga energinya dia tuh lagi melindungi dirinya dia sendiri ya. Energinya dia. Ya dari orang-orang yang sekiranya nggak baik dia merasanya. Ya, kamu bisa berdealing dengan Libra atau The World, siapapun ya. Di sini ada Leo, ada Virgo, ada Taurus, ada siapapun di sini ya. Energi banyak karena The World. Oke, energinya dia. Wow guys, energinya dia tuh lagi terperangkap ya di dalam karmic circle karena ada karma yang belum selesai dan kehidupannya dia ini lagi nggak menentu, energinya lagi nggak menentu dan merasa nggak ada keadilan buat dia. Di sini aku ngerasa dia sebenarnya pengen banget ya bahagia, ingin bangkit gitu. Ini yang dia pikirkan, bahkan dia bermimpi ya ingin memiliki sebuah hubungan yang bahagia, romantis, sempurna gitu ya. Dia lagi ngebangun rasa percaya dirinya dia,
terutama tentang intuisinya dia. Jadi dia banyak belajar juga sih pelan-pelan ya. Ini butuh waktu. Ini bisa sampai 7 bulan sampai 7 tahun dia belajar untuk memahami tentang karma, tentang energi, intuisinya dia. So, energinya dia ini lagi nggak menentu ya. Karena ya salah satunya karmanya belum dia selesaikan, belum dibayar sepenuhnya, sehingga dia terperangkap dari orang-orang yang ya kalau dibilang narsis, dibilang memanfaatkan dia, iya. Ya, dia masih terperangkap dari karmic circle. Kita lihat, akankah dia kembali padaku? Akankah dia kembali padaku? Ya, dia kepengen banget reconciliation sama kamu. Ya, dia pengen banget. Pengen yang namanya hidup bahagia lagi. Dan ya dia ngerasanya kalau sama kamu tuh penuh ceria. Ya, dia pengen banget. Tapi dia masih terperangkap dalam triparti ya. Sehingga ya kebahagiaannya dia menggantung. Kebahagiaannya dia menggantung. Iya, dia pengen balik kok. Dia pengen balik. Karena koneksinya kuat banget. Ya, dia mau balik. Tapi tertahan. Ya, tertahan. Kenapa? Karena dia sudah ada yang menikah dengan orang baru. Dan ini masa depannya stuck. Ya, bertaruh sih dengan orang baru ini. Aku ngelihatnya stuck. Jadi kebahagiaannya dia saat ini tuh semuanya penuh dengan drama. Karena trust isunya juga belum selesai. Orang barunya juga trust isunya belum selesai. Dan ini membuat dia tertahan untuk sukses. Makanya dia terperangkap dalam circle karmik yang mana penuh dengan perselingkuhan, penuh dengan trust issue. Kalau dibilang akankah dia ingin kembali sama kamu? Iya, karena the Ten of Cups ini sesuatu memori yang membuat dia mengenang dan merindukan tentang koneksinya, kasih sayangnya, kebahagiaannya, ya. Dan energinya dia ini juga belum sembuh total ya, bahkan masih menggantung untuk sembuhnya. Sebagian sudah ada yang nikah, tapi tertahan ya masa depannya. Kita lihat apa yang harus kamu lakukan, hadapi energinya dia. Dan hadapi secara fisik juga apa yang harus kamu lakukan. Move on ya, move on ya, move on dan maafkan saja ya. Kamu juga harus bisa berlaku adil pada diri kamu, bahagiakan diri kamu juga. Kamu juga harus menerima kata ending ya, karena kalaupun bersama diperbaiki lagi ini akan sia-sia sih ya, karena trust isunya belum selesai dianya, dan dia belum bayar karma sepenuhnya, bahkan belum bayar kalau aku lihat ya. Tuh, bangkit ya, bangkit.
kalaupun kalian bersama ini menggantung, dan ini membuat kamu ya akan lelah sendiri dan hancur. Ya, kalau kamu tidak memikirkan ya tentang kebahagiaan kamu sendiri, ya silahkan. Ya, kalau yang sudah bercerai ya just move on gitu loh. Kalau yang sudah bercerai. Kalau yang belum bercerai ya, kalau tentang kehancuran ya tetap menghantui, itu wajar ya, karena kita sudah mengambil resiko. Aku nggak mau ngomong manis-manis gitu ya. Aku nggak mau ngomong manis dan nggak mau ngebohongin energi di dalam energi tarotku. Apalagi tarotku ini kan bukan sekedar entertainment gitu ya, bukan sekedar main-main gitu, dan benar-benar menggunakan memanfaatkan energi spiritual yang Allah kasih ke aku. Jadi kan ini sebagai payung sebelum hujan ya. Kalau yang sudah bercerai, usahakan you are just move on ya. And ya kalau dia ingin communication, ya kamu jawab aja dengan baik ya. Jawab aja. Kalau belum di blok atau dia buka blokan, terus di communication sama kamu, jawab dengan baik. Tapi ingat, jangan baper. Jangan baper ya. Dan di sini kamu jangan sampai ragu untuk meraih kebahagiaan kamu sendiri hanya demi rasa kasihan, ya, cinta sesaat, karena dia belum bayar karma. Okay? Just love yourself, please. Okay? Love yourself. Dan aku ngelihatnya bentar. Sebenarnya koneksi kalian memang kuat ya. Aku nggak bisa ngebohongin juga koneksinya. Karena ini koneksi Twin Flames ya, yang mana ya perjalanannya ya bolak-balik mulu. Udah kayak tempe goreng gitu ya, dibolak-balik gitu. Udah matang atau belum gitu. Dan kalaupun kembali ya ini akan terperangkap dalam karma ya. Karma masing-masing yang harus diselesaikan. Dia masih pengen balik ke kamu sih sebenarnya. Karena dia merasa kebahagiaan, kasih sayang, kesempurnaan tuh ya ada sama kamu. Tapi ya kamunya di sini juga sudah banyak keraguannya tentang dia. Yang harus kamu lakukan ya move on. Kalau yang masih menikah ya kamu jalani. Kamu harus kuat. Ya, kalau bisa di personal reading kalau yang masih menikah ya, untuk melihat energi selanjutnya. Ya, berkorban sedikit gak apa-apa lah. Ya, asalkan kita punya payung gitu. Jadi kita tahu gitu. Kita minta restu dari Allah pastinya. Ya, bukannya kita berbuat jahat, tapi kita mencoba menjaga diri gitu. Ya. Tuh. Seeking ones with all there is, philanthropy. Keep your involvement hiding in the 12th house. Ya, saat ini dia masih melihat orang lain ya. Masih mencari kebahagiaan dengan orang lain. Iya. Karena dia mencari yang filantropi, itu kan tropi kayak medali, ya kayak ya juara gitu. Juara kayak tropi itu kan tropi ya, kayak medali gitu. Kamu mau dijadikan sebagai ya hadiah bergilir sih kan dibilang. Ya sebagai tropi aja kan, kalau udah bosan ya dibuang gitu. Kalau aku lihat di sini saat ini ya. Jadi dia masih melihat orang lain
keep your info out hiding. Jadi dia masih menyimpan kamu ya secara diam-diam ya untuk cadangan sih, cadangan ya. Dan ya ini nggak setia kalau aku bilang. Belum bisa setia. Bukannya nggak setia, belum bisa. Aku nggak mau bilang dia nggak setia karena belum bisa. Ya karena manusia itu kan ada masanya ya. Ada nakal itu ada masanya. Hanya Tuhan yang tahu gitu ya. Tapi pasti ada masanya. Oke. Eventually, what you want, get you need. Get what you need. Ini kayaknya buat kamu deh. Bersabar dalam apa yang kamu inginkan dan apa yang akan kamu dapat. Jadi jangan gegabah juga kalau sudah masih menikah, jangan gegabah untuk cerai, jangan dulu ya. Ada sebagian, jangan dulu. Dan kalau yang sudah bercerai ya jangan langsung ngejudge sesuatunya buruk ke dia, karena ya kita juga punya kesalahan ya, kita bukan manusia sempurna dan bersih ya. Definition, prophecy, fate, destiny, future, and fortune. Dia lagi mencari yang bisa memenangkan hatinya dia ya. Tapi masih nyimpen kamu ini sebagai takdir dan jodohnya dia di masa yang akan datang. Ya, karena karma dia belum selesai, bahkan ia belum bayar. Makanya koneksi ini menggantung. Kalaupun kembali ya ujungnya ya akan ada perceraian juga. Ya, bisa sih, senang-senang bisa. Tapi koneksinya menggantung. Akankah dia kembali padaku? Ya kalau aku lihat dia masih mencari yang lainnya ya. Dia merasa ya ada yang melebihi kamu sehingga dijadikan trofi ya, kemenangan dia. Tapi dia mikirin kamu, dia masih nyimpan kamu sih tentang perasaan dan tentang masa depannya sama kamu. Masih ada. The Chaser. Dia akan ngejar kamu nih nanti. Ya, sebagai medalinya dia. Hati-hati. Karena ada beberapa juga orang kalau sudah mendapatkan apa yang diinginkan cepat puas dan melepaskan gitu. Jadi kamu harus hati-hati. Ya. Hati-hati. Dan dia lagi mencari target barunya sih. Balik ke kamu juga masih belum bisa ya. Karena koneksinya menggantung, masih terperangkap dalam karmic circle, pembayaran karma juga belum dia bayar sepenuhnya. Ya. Jadi memang dia lagi ngebuka hati dengan orang lain tuh. Karmic circle ya, karmic relationship. Dia lagi mencari yang terbaik sih. Tapi caranya salah. Ya, caranya salah. Karena dia sudah lagi menjalani dengan orang baru, tapi dia membuka hati dengan orang lain lagi, mencari yang sempurna. Ya. Mencari yang lebih sempurna lagi. Ya, itu kan snaky.
pada akhirnya ya, kalaupun misalnya kamu balik, ini healing kamu hancur ya. Jadi kamu harus siap-siap untuk yang milih deck 1 ya. Kalau kamu belum kuat dalam mengimbangi energinya, cari motivator dan bersihkan, kikis energi ini agar kamu memiliki energi tambahan ya, untuk menguatkan kamu dalam menghadapi ujiannya. Karena ya aku aja butuh ya dengan motivator gitu, masih butuh lah, aku butuh guru juga. So aku harap ini bisa resonate untuk yang deck nomor 1. Kita lanjut, dia masih pengen balik ya, tapi kamunya di sini sudah pengen move on, ingin bangkit, mencintai dirimu sendiri. Oke, kita lihat dengan deck 2. Kita lihat energinya dia, orang yang kamu dealkan. Wow, energinya nomor 2 ini lagi menggebu-gebu. The Devil, banyak energi negatifnya. Oh, lagi banyak obsesi yang diinginkan. Jadi kayak kurang bersyukur juga, padahal sudah memiliki semuanya. Ya. Tapi di sini dia akan belajar untuk mengimbangi. Dia berharap bisa sembuh dari energi negatif ya, yang nomor 2. Berharap bisa damai, bisa sembuh dari energi toksiknya, terutama tentang gaib ya, pelet segala macam. Dia ingin sembuh, itu doa dia. Dan dia ingin belajar tenang, belajar damai dalam mengambil situasi, karena kan energinya ini penuh dengan obsesi, marah, cemburu, ya bahkan juga serakah. Karena dia masih stuck tentang kamu. Ya, penyesalan ada, kecewa pasti ada. Karena hubungannya dengan tripartinya pun ini hancur ya. Hancur. Dan dia mengenang tentang kamu. Dan ini membuat dia stuck dalam perkembangan hidupnya. Karena trust isunya masih menggantung juga. Aku ngelihat di sini memang dia obsesi ingin sembuh ya, energinya. Pengen banget sembuh sebenarnya. Tapi kudu hati-hati, belajar sabar. Harus belajar mengendalikan hawa nafsu. Akankah dia kembali padaku? The Moon. Oh, masih bingung. Seven of Cups. Page of Cups. Ada, tapi bingung. Bingung ini. Mau kembali ke kamu juga. Karena ya dia masih banyak khayalannya. Masih banyak keinginan. Makanya dia masih bermain dalam lingkaran setannya. Terutama ya tentang perselingkuhan. Dan dia masih banyak halusinasi ya. Masih banyak ilusinya. Tapi dia pengen balik ke kamu sih, ingin berdamai. Di sini dia obsesi bermimpi bisa sembuh, bisa sukses, menyembuhkan dirinya dari energi negatif, lingkungan negatif gitu ya. Makanya dia berharap bisa kembali lagi sama kamu. Ini doanya dia juga ya sebenarnya.
Tapi di sini memang dia masih ada rasa takut ya. Takut kembali ke kamu itu hanya hayalan gitu. Ini banyak masalah ya dia, dan dia bermimpi buruk juga tentang kamu. Dia menghayal tentang kamu juga. Banyak hal yang membuat dia jaga jarak sama kamu. Salah satunya adalah tempat tinggal, dan salah satunya adalah pekerjaan, dan juga skandal ya, karena dia kehilangan kejujuran dia dari kamu demi ya kebebasan dia sejak dia merasa sukses atau merasa memiliki jabatan ya. Aku ngelihatnya dia dendam banget sih sebenarnya, ingin sembuh sebenarnya, tapi dia masih banyak keinginan dalam hidupnya. Oke. Dia masih bermimpi ya, belum datang ke kamu, tapi datang dalam mimpi ya. Dia mencoba communication sama kamu di alam bawah sadar. Kita lihat apa yang harus kamu lakukan hadapi orang seperti ini dan energi seperti ini. The Queen of Pentacles, the Hierophants, Nine of Wands. Jaga jarak aja ya, jaga jarak. Aku ngelihatnya ya kamu harus berkomitmen sembuhkan diri kamu, belajar dari spiritualnya kamu di masa lalu, karena di sini ya banyak sekali serangan-serangan energi negatif, entah itu secara communication, fitnahan, elektronik segala macam, ataupun di bawah alam sadar dengan adanya ilmu hitam, pelet, guna-guna. Kamu di sini harus bisa menghalangi dengan cara ya kamu berkomitmen, harus serius memperbaiki spiritualnya kamu, jangan main-main lagi. Karena di sini kamu akan menerima banyak sekali fitnahan, banyak sekali drama. Kalau yang masih bersama, ini banyak sekali ya energi negatif. Jadi kamu benar-benar harus mempertahankan cara healing kamu dengan sabar. Walaupun ini merasa kok kayaknya kayak menghayal gitu ya, kok nggak ada hasilnya, jangan, tetap banyakin bersyukur. Di sini aku lihat, karena prosesnya itu kita nggak pernah tahu kapan selesainya, tapi yang kita tahu adalah terus berikhtiar ya, karena hadiah itu akan ada ya dari Tuhan di waktu yang tepat buat kita. Di sini kamu harus memperbaiki cara pola pikir kamu, memperbaiki juga pikiran negatif kamu, dan di sini kamu harus mempertanggungjawabkan intuisinya kamu ya, tentang intuisinya kamu. Jadi kayak kamu obsesi ingin memiliki intuisi yang kuat, yang tajam. Bisa saja, tapi harus bertanggung jawab dengan intuisi itu, bukan hanya sekedar ucapan belaka, tapi dengan tirakatnya, dengan kelakuan kamu setiap harinya, dengan niatannya kamu gitu ya. Jadi semuanya itu memiliki pertanggungjawaban ya. Dan ya di sini kamu harus membatasi diri. Ketika dia ingin berdamai dengan kamu, boleh-boleh saja, apalagi yang sudah menikah ya. Jangan menolak kalau suami ingin berdamai. Silahkan ya, jalani agar mendapatkan berkah. Tapi pelajari lagi koneksi ininya, pelajari lagi cara dia membohongi kamu, pelajari lagi sifat dianya yang keras ya, terutama yang tidak bersyukuran. Nah, aku lihat di sini kamu harus kuat, harus legowo
dan optimis dengan langkahmu. Ya, walaupun merasa kok kayaknya sia-sia ya, udah dimaafin masih begitu saja. Ya udah diemin aja, nggak apa-apa. Kamu fokus benahin diri kamu sendiri. Ini yang harus kamu kerjakan. Dan akan ada beberapa orang suka sama kamu, jadi kamu harus hati-hati, jangan sampai salah pilih. Dan di sini kamu harus bersikap lebih dewasa, hadapinya seperti itu. Kamu juga harus memperbaiki drama yang penuh dengan kebohongan, penuh dengan fitnah. Itu dengan cara perbaiki cara ibadah kamu, ya, agar bisa menghalangi yang namanya serangan-serangan gaib. Ya, dan sini kamu harus belajar juga dari seseorang yang memahami tentang spiritual agar kamu bisa mendapatkan bentengan pagar, ya, di sini. Dan aku ngelihatnya kamu coba untuk bisa kuat sih sebagiannya, coba untuk kuat. Tapi kan semua memang butuh proses ya, tidak ada yang instan, tidak ada yang cepat. Patience, what you want, get what you want. Communicate, analyze, let your mind tell you how to. Dia sebenarnya pengen sembuh sih harapannya, tapi memang tidak mudah karena ya dia terhalang juga ada efek ilmu hitam ataupun fitnahan dari orang ya, hasutan. Dan ini membuat kamu ya benar-benar komitmen belajar sabar dalam masa healing kamu. Ini bisa sampai 7 bulan, 7 tahun ya perjalanan healing kamu ini, nggak sebentar. Untuk membangun rasa kedewasaannya kamu, rasa keikhlasannya kamu, semuanya butuh processing. Dan di sini dia tahu harus belajar sabar juga ya untuk bisa kembali ke kamu. Dan dia tahu apa yang dia inginkan, dia tahu apa yang dia butuhkan. Semuanya adalah communication dan juga analis, yaitu harus ditelitikan lagi ya. Dan dia harus memikirkan apa yang dia inginkan itu dalam pikirannya itu harus sesuai dan juga harus seimbang kalau aku lihat di sini ya. Jadi memang dia lagi konflik batin ya antara komunikasi dan pikirannya dia. Karena ada rasa takut kembali ke kamu. Takutnya adalah ya dipertanyakan tentang perselingkuhannya dia selama ini. Homeland, arrival and journey ends, establishments, a building and settle. Kalau dia mau settle, kalau dia mau bahagia, dia harus banyak belajar sabar untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan dia harus banyak belajar bersyukur. Begitupun kamu ya, harus banyak belajar sabar dan bersyukur. Dan di sini dia ingin mengendingkan yang namanya ya triparty, drama ya. Karena ingin komitmen dan settle lagi sama kamu sebenarnya. Power, creative energy, initiation and energy. Ya, dia harus punya potensial ya, harus punya sesuatu yang bisa membuat dia terpacu untuk sembuh gitu. Ya, dan dia harus mempunyai guru spiritual juga agar bisa memberikan energi positif sama dia gitu.
harus banyak belajar tentang spiritual sih kalau aku lihat dianya ya. Abundance. Keep a positive mindset and manifest exactly what you want. Gratitude tuh. Harus banyakin bersyukur. Kalau dia pengen memiliki journey yang lebih baik dan settle ya. Dan semuanya juga penuh kesabaran dalam menjalani kehidupan dan dalam menggunakan pikiran tuh dengan hal-hal yang positif ya. Kalau dia ingin memanifestasikan hal-hal baik ya dia harus melakukan hal-hal yang positif gitu ya, terutama tidak merugikan orang lain. Oke, so aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comments, and share, and no skip iklan channel aku, Lucky Tarot MS. Take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for anybody and good luck for you.